Saya mau ke orang PAN dulu, Deddy Gumilar. Terima kasih Bang Karni, udah ngantuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tua ya? Udah tua ya? Udah tua. Oh. Ya kan, saya kakak kelasnya Bang Karni. Kakak kelas. Ya, yang pertama selamat untuk buruh Indonesia, artinya bahwa pekerja internasional hari ini hari buruh. Selamat hari buruh untuk buruh dan pekerja seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk buruh Indonesia. Ini di ILC ini juga sudah kelihatan, bukan diskriminasi, saya entah sengaja atau tidak sengaja, judulnya buruh lokal dengan TKA. Sementara kata buruh itu dalam Wikipedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pekerja yang dibayar oleh pemberi kerja, konotasinya bawah, unskill. Tapi kalau TKA tenaga kerja asing itu unskill dan skill. Gitu. Jadi ini ada diskriminasi ya? Ya kelihatannya gitu ada. Yeah. Jadi buruh kita makin terpuruk kalau judulnya seperti ini gitu loh. Harusnya TKA dengan TKI. Karena faktanya terpuruk, makanya judulnya begitu. Yang saya perlukan menjawaban dari Bang Karni itu. Kemudian Mayday, Mayday, Mayday. Ini saya kira tadi sejarahnya bagus sekali Bang Karni menjelaskan. Tolong. Sudah kita tolong. Yaitu menolong tenaga kerja dari Tiongkok untuk dapat pekerjaan di sini. Gitu. Ya, biar nggak ngantuk lah sedikit. Saya kira semuanya kita dari ujung sampai ujung ini tujuannya bagaimana Indonesia sejahtera sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Setuju dulu ya itu ya? Itu setuju. Nah, kemudian tadi saya agak terkaget juga. Ternyata yang bicara di sini ada 3 tokoh perburuhan. Ketua KSPI, Ketua KSPSI, ya. Ada 2 di sana, ada 2 di sini ada 3. Harusnya dengan 3 tokoh ketua ini harusnya sudah beres urusan buruh. Atau jangan ketuanya ada 3 tapi buruhnya itu juga gitu loh. Jadi anggota sama gitu. Ya anggotanya sama. Tapi yang ngebelainnya beda gitu. Ini kan menarik sekali. Menarik sekali Bang Karni. Dan mungkin kalau soal pekerjaan kita kan seolah-olah kalau TKI atau TKW ke luar negeri memang tidak ada pekerjaan di sini. Di Indonesia itu pekerjaan banyak Pak sebetulnya. Saya nggak pernah nganggur dari dulu. Pekerjaan banyak asal mau aja, cuman yang bayar yang nggak ada itu aja. Makanya pada pergi ke luar negeri gitu. Ya Pak Yusril ya. Ya. Ini biar nggak ngantuk nih. Karena tadi substansinya tadi saya udah tenang nih Pak. Wah tenang ternyata bicara buruh nggak begitu panas loh. Karena saya udah dipesenin juga sama istri saya. Diundang ILC lagi. Jangan ikut panas-panasan, ntar hitam. Gitu loh. Ya. Begitu di tengah ini bicara biasa. Begitu kanan luar dan kiri luar baru panas lagi nih. Nah sebagai tukang ojek payung saya ingin paling tidak di terik matahari memberikan keteduhan lah sedikit. Walaupun mewakili partai. Artinya bahwa di sini persoalan krusialnya sesungguhnya kita bisa lihat tadi Pak Laude menemukan banyak fakta di lapangan tentang ombudsman bekerja tentang fakta-fakta walaupun mungkin juga tidak bisa digeneralisir tadi paling enggak menjadi indikator kan itu menjadi indikator dari bagaimana peristiwa dan fenomena tentang buruh. Kemudian Iqbal juga dengan datanya, Pak Andi juga sama, semuanya menyampaikan data-data. Kemudian bahwasannya mempersoalkan Perpres nomor 20 Pak Karni. Ini kan sebetulnya kalau tidak persoalan krusial mengenai unskilled labor atau unskilled worker tadi, ini rasanya mungkin Perpres ini juga tidak perlu hadir, tidak perlu lahir gitu. Kalau Ibu Irma mengatakan, oh iya memang secara teknis belum diatur ya Bu ya, belum ada permennya ya. Tapi biasanya permen kan tidak jauh dari Perpresnya, nggak boleh jauh dari situ. Nah ini kan jadi persoalan juga gitu. Tadi saya setuju dengan Pak Said Didu, kemarin saya baca tulisannya, sesungguhnya kalau TKI Indonesia ke luar negeri, itu sesungguhnya kan permintaan negara yang meminta TKI karena membutuhkan tenaga. Sementara TKA ke sini, itu kita tidak membutuhkan karena pekerja kita juga banyak yang nganggur. Ini persoalannya gitu. Nah untuk itu saya kira ini hal-hal yang harus disikapi oleh kita dengan ini. Tadi Iqbal sudah begitu menjelaskan dengan rinci dari data dan sebagainya, lalu indikator-indikator. Saya hanya ingin mencoba melihat secara budaya, ada sejarah. Dulu VOC rasanya datang ke sini nggak niat ngejajah, mereka dagang kok, dagang rempah-rempah, ya, mencari rempah-rempah dan berdagang. Ketika ekonominya dia mencengkeram di Indonesia, maka dia bentuk kekuatan politik dan militer menjadi penjajah sampai 300 tahun lebih.
gitu. Ini barangkali kalau kekhawatiran, kewaspadaan menjadi penting bagi kita. Bukan berarti Tiongkok akan menjajah kita. Mana tahu. Secara bagaimanapun juga kita sudah semuanya dengan segala terang benderang impor kebutuhan kita semua dari luar negeri. Padahal bahan baku ada di sini dan segala sesuatu yang ada di sini. Bahkan tadi sampai ke tukang elas pun tenaga kerja kita itu sudah mampu mengelas di bawah laut loh. Skillnya sudah sampai ke situ loh. Jadi kalau cuma betulin baut apa, rasanya orang sini juga banyak gitu. Nah, saya hanya ingin menyingkat aja bahwa sesungguhnya terlepas dari perdebatan Perpres tadi, dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, menguntungkan atau tidak menguntungkan, kita kembalilah ke ajaran yang dimana Pancasila dalam sila ketiga Persatuan Indonesia itu disampaikan dulu oleh Bung Karno adalah nasionalisme. Nasionalisme diantaranya misinya dalam Undang-Undang Dasar 45 melindungi segenap tumpah darah. Artinya apa? Bagaimana terlindungi buruh-buruh kita yang di dalam negeri. Contoh gini Bang Karni, tahun 98 karena dulu saya penghibur bersama Bagito, itu manggung di Australia. Siapa sih yang kenal dengan Bagito di Australia tahun 98, 99? Tapi kami wajib membayar dan screening oleh Union Artis sana. Asumsinya apa? Asumsinya ada tenaga kerja penghibur dari luar negeri, dari Indonesia ke Australia, diasumsikan bahwa pelawak di sana nganggur. Maka saya harus bayar royalty kepada Union Artis di sana, terprotek. Nah ini persoalannya saya tidak tahu, tadi PNBP ada. Apakah lalu kompensasi itu juga sampai kepada bentuk kesejahteraan buruh atau tidak? Ini kan harus persoalkan. Tapi yang lebih dari itu hanya saya ingin menyampaikan, kok bangsa lain bisa memprotek atau melindungi tumpah darahnya atau warga negara. Contoh Malaysia, ternyata TKI di Malaysia dengan warga negara sana kerjanya tetap gajinya lebih besar dari warga negaranya dibanding TKI dari Indonesia. Sementara di kita berbeda, pasti di negara kita pribuminya lebih murah daripada pendatangnya. Sementara pekerjaannya bisa dilakukan oleh orang-orang kita juga gitu loh. Jenis pekerjaan yang sama. Nah untuk itu saya kira di kesempatan hari ini Pak Karni, ini betul-betul yang harus kita pikirkan, kita renungkan, sudahkah peraturan dan perundang-undangan memang betul melindungi segenap tumpah darah kita, atau mungkin dari aspek pengawasannya sudah seperti apa? Ini menjadi penting bagi kita, sebab apa? Faktanya di lapangan kita merasakan keresahan-keresahan mereka ini. Untuk itu saya kira harus memang kalau pihak-pihak lain misalnya mengatakan bahwa ini ada yang membela Perpres, ada yang itu memang kewajibannya untuk berbicara seperti itu, karena bagaimanapun juga memang harus menyampaikan hal itu, tugas masing-masing, terutama ya dalam kaitan dengan politik. Dan yang terakhir dari saya, biar singkat saja, bahwasannya apakah memang tidak bisa dirumuskan kembali, baik pengawasannya, contoh di Komisi 9, kalau tidak salah sudah ada panjanya memberikan rekomendasi, tapi mungkin belum ada respon dari pemerintah, sehingga aliran politik mengarah kepada pansus gitu ya Pak ya. Sesungguhnya itu kan juga untuk menolong pemerintah agar lebih transparan, supaya tidak suudzon dari berbagai pihak, supaya apa? Supaya kita bisa jelas persoalan yang ada di negeri kita tentang perburuhan. Kalau tadi misalnya soal buruh kita masih jadi persoalan, dengan 3 ketua saja belum beres-beres buruh, bagaimana ke depannya orang-orang kita ini? Yang paling penting adalah bagaimana negara memiliki kewajiban melindungi warga negaranya, termasuk memberikan kesempatan bekerja dan memiliki kesejahteraan sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya lebih melihat Anda itu seperti apa tuh, belum politisi, si artis gitu. Jadi kita lebih banyak ketawa daripada pikir gitu. Kata produsernya Bang Meing ice breaking aja. Sekarang Pak Said Didu. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin Bang Karni mengundang saya di sini karena mungkin saya korban bully, karena mengangkat masalah ini sejak 2 tahun lalu. Dan saya nikmati betul bully itu sampai sekarang. Saat itu saya angkat pada saat saya membantu Sudirman Said dan melihat TKA yang paling banyak memang di pertambangan dan pembangunan pembangkit listrik. Nurani saya bicara dan saya melapor Pak Sudirman Said, Pak,
kita harus bantu Menteri Tenaga Kerja untuk menghalangi eskalasi ini. Saat itu sudah berkali-kali saya ketemu Dirjen Eselon 1-nya Menteri Tenaga Kerja dan siap-siap MOU-nya, karena saya tahu persis Kementerian Tenaga Kerja tidak bisa masuk ke pertambangan dan pembangkit listrik. Tapi kami dari Kementerian SDM saat itu pasti bisa masuk. Jadi niat baik itu kami susun, saya ungkap 2015. Nah, itulah kenapa saya menelusuri terus masalah ini. Nah, tapi minggu berikutnya Sudirman Said diberhentikan dan 4 jam sebelum diberhentikan saya juga mengundurkan diri. Jadi, tapi kerjaannya terus berlanjut sampai sekarang ini. Nah, saya senang sekali bahwa masih ada bangsa Indonesia yang mau masang badan untuk menghambat tenaga kerja asing masuk. Itu kita harus bersyukur. Kalau kita semua sudah diam, negara sudah terancam. Jadi janganlah terlalu dimusuhi orang yang mempersoalkan tenaga kerja asing, seperti memusuhi saya juga. Nah, kita harus ingat Bang Karni, saya ingin mengingatkan saja, tidak sedikit negara hilang itu karena mengabaikan masalah ini. Jadi saya berharap jangan pernah hilang di pikiran kita kewaspadaan hilangnya suatu negara karena tenaga kerja asing. Palestina hilang itu karena tenaga kerja asing awalnya. Afrika Selatan perang lama sekali karena tenaga kerja asing. Australia kehilangan aborigin itu karena tenaga kerja asing. Dan umumnya negara yang melakukan seperti itu adalah negara yang sedang kuat ekonominya. Melakukan masuk menjajah suatu negara lewat investasi dan tenaga kerja asing. Sekarang Cina di posisi itu, jadi wajar saja kita waspada. Jadi itu saya mengingatkan ini kewaspadaan saya. Saya terima mention seorang menyatakan banyak juga tenaga kerja dari luar. Dan hanya sekian ratus kok Anda marah. Saya bilang, satu tenaga kerja asing merebut satu kesempatan kerja bangsa saya akan lawan. Satu tenaga kerja asing merebut kesempatan kerja bangsa saya akan lawan. Saya bilang, bapak saya perintis kemerdekaan memperjuangkan satu jengkal negara ini. Masa saya anaknya mempertahankan satu negara. Jadi jangan bicara jumlah. Ini bukan masalah jumlah, ini masalah kedaulatan. Masalah negara Indonesia merdeka itu salah satu tujuannya adalah memberikan kesempatan kerja kepada rakyatnya. Adalah sangat naif apabila ada orang menginginkan tenaga kerja itu diserahkan kepada asing. Itu naif sekali pemikiran itu. Jadi mohon saya berharap bapak-bapak kan politisi, negarawan semua. Ini kan saya rakyat biasa, tapi insya Allah ada juga lah negarawan saya. Nah, jadi saya ingin menjelaskan kenapa sih ini ribut. Satu penyebabnya ribut terus. Karena begini, mohon maaf, pemerintah memposisikan diri selalu menyatakan itu tidak ada. Para fakta banyak. Selalu juga pemerintah seakan-akan itu bukan masalah, itu memang kebutuhan. Padahal tidak demikian. Jadi menurut saya ada sekali-sekali pemerintah memihaklah. Kami memang kecolongan, kami mempersiapkan itu. Sekali-sekali memihak supaya bangsa ini merasa, oh betul pemerintah masih memihak kepada bangsanya. Oke? Yang kedua, berbagai kasus di berbagai daerah terjadi, tadi dijelaskan tadi, tapi selalu menyatakan itu pengawasan, problem pengawasan, tapi kan yang punya hak melakukan pengawasan adalah pemerintah, bukan Said Didu. Pak Karni. Ya. Pak Karni. Nah, Saya kira biar dia terusin dulu. Terus, ya nanti Ibu saya kasih. yang ketiga, arogansi tenaga kerja asing ini betul-betul sangat arogan. Di mana-mana arogan. Mohon maaf, Marwali itu saya 3 kali ke sana. Saya lewat pintu belakang dengan menyamar 1 kali. Arogannya tidak ketulungan. Itu juga membuat ketegangan. Bapak lihat di bandara, itu arogannya seperti apa. Bapak bisa menyaksikan bagaimana mereka digiring ke pintu khusus. Arogan, Pak. Jadi pertanyaan ini muncul terus. Kenapa kok karpet merah mereka untuk mereka? Nah, yang kedua adalah ini kenapa? Ini penafsiran juga yang selalu berbeda-beda. Istilah saya sekarang,
Yang dipersoalkan adalah masuknya tenaga kerja asing yang dikeluarkan angka tenaga kerja asing, bukan itu. Jadi saya katakan kepala yang gatal, kaki yang digaruk, nggak pernah bisa ketemu. Ya sekali akui betul ada pelanggaran tenaga asing, masih kita sama-sama turun dan turun betul-betul pemerintah gitu. Jangan menyalahkan. Nah itu menurut saya bikin ketegangan. Dan terakhir adalah Perpres. Begini, Perpres ini bagi saya sih begini. Mungkin saya ingin menyampaikan, saya lama sekali birokrat, kalau kita mau mengambil kebijakan itu ada 5 variabel yang harus kita pertimbangkan. Satu adalah itu secara politik acceptable. Yang kedua adalah secara publik rasional. Yang ketiga adalah secara birokrasi workable, bisa dikerjakan. Yang keempat adalah secara hukum memang ada landasan hukumnya yang jelas atau minimal tidak melanggar hukum. Yang kelima secara ekonomi visible. Mohon maaf, yang dijelaskan terus sekarang adalah secara ekonomi. Bukan itu substansinya. Kalau hanya secara ekonomi tidak perlu prinsip-prinsip bernegara masuk. Itulah saya katakan begini. Kalau secara ekonomi, saya menganggap ini adalah investasi Cina yang masuk ke Indonesia, membawa mesinnya, membawa uangnya, membawa tenaga kerjanya, dan memasarkan kembali ke negaranya, itu adalah mengundang Cina membangun di Indonesia untuk kesejahteraan Cina. Padahal investasi tujuannya adalah mengundang investasi untuk menggerakkan ekonomi, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini bedanya. Nah, yang sering digunakan tungkai project, bukan itu pengertiannya. Yang dimaksud ke project adalah proyek Said Didu mengambil kontraktor dan saya terima jadi. Ini bukan proyeknya Said, bukan proyeknya negara, proyeknya dia, bawa uangnya dia, bawa investasinya dia, nggak ada sama sekali kaitannya. Jadi itu mohon penafsiran seperti ini diperbaiki dan janganlah sekali-sekali lah memihak bahwa memang tenaga kerja asing ini mengancam kedaulatan, Saya pikir nggak apa-apa lah pemerintah mengancamkan itu, nggak apa-apa itu kan memang tujuannya pemerintah itu. Nah, apa solusinya menurut saya? Solusinya adalah tegakkan pelaksanaan undang-undang tekanan kerjaan. Saya yakin Bung Yusril hafal betul. Jangan ada penafsiran yang ingin memudahkan. Kenapa ini ribut sekali Perpres 20? Karena pada saat politik sangat isu tentang tenaga kerja asing ilegal, tenaga kerja asing masuk, dikeluarkan Perpres yang seakan-akan memudahkan. Ini kan belum tentu salah Perpresnya, Bu, belum tentu. Tapi kondisi politiknya dan rasional publiknya tidak match. Saya kalau di dalam saat itu biasanya, kenapa sih undur-undur aja dulu? Nanti pada saat sudah bertindak baru keluarkan Perpres. Ini kondisinya tidak memungkinkan untuk mengeluarkan. Jadi menurut saya mungkin orang-orang sekitar presiden bisa menyampaikan, Pak, kondisi politik, kondisi sosial ini tidak memungkinkan keluar peraturan ini. Sehingga kalaupun dikeluarkan walaupun bagus tidak acceptable oleh publik. Nah, jadi menurut saya udahlah. Kalau mau pansus itu urusan bapak-bapak, tapi menurut saya ini akseptabilitas publiknya memang lagi rendah-rendahnya. Nah, problem yang muncul sebenarnya adalah kalau pemimpin sudah mencoba mengabaikan akseptabilitas politik dan rasionalitas publik, maka itu dan berhasil, maka itu akan menghasilkan pemimpin yang bisa otoriter. Itu yang bahaya sekali. Jadi menurut saya kita harus memang mengkritisi, tapi bukan tujuan apa-apa, demi negara ini. Belum tentu Perpresnya salah, saya katakan. Tapi kondisi politiknya yang tidak memungkinkan. Nah, sekarang saat kebijakan berbagai negara di Afrika, berbagai negara penerima bantuan Cina itu kehilangan, Bang Karni, berkurang kedaulatannya karena bantuan tersebut. Berkurang kedaulatannya. Pasti kita sudah dengar ada salah satu negara Afrika yang harus merubah mata uangnya menjadi mata uang yuan. Pasti pernyataan Bapak tidak mungkin terjadi di Indonesia. Insya Allah kalau Said Didu dan Bapak-Bapak masih hidup tidak akan terjadi. Tapi kalau kita udah hilang semua, negara ini harus ada sampai Indonesia, sampai kiamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Irma mau jawab? Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Said Didu tadi bahwa
satu tenaga kerja yang direbut akan saya lawan. Tapi saya ingin flashback ke belakang. Ketika beliau duduk di BUMN, outsourcing BUMN itu dibiarkan. Outsourcing BUMN dengan tenaga asing. Jadi menurut saya outsourcing BUMN itu nggak boleh. Kita sudah minta di Ini Komisi 9. tenaga kerja asing, Sebentar Bu. Pak, sebentar. Saya ingin bicara juga Pak. Jadi outsourcing BUMN itu nggak boleh Bang Karni. Oke. Harus di apa namanya di SK-kan. Ini sampai sekarang outsourcing BUMN itu kan tetap diabaikan. Geber BUMN itu sampai sekarang setiap 3 bulan datang ke Komisi 9 minta untuk diperbaiki. Waktu beliau di BUMN beliau nggak melakukan apa-apa. Kalau sekarang beliau bicara begini, alhamdulillah berarti beliau sudah sadar gitu ya. Terima kasih Pak Karni. Berubah. Pak Saidi itu berubah kata. Bukan gini. Inilah bukti kepala yang gatal, kaki yang digaruk. Outsourcing BUMN itu bukan tenaga kerja asing. Oke, cukup. Saya kira bukan itu jawabannya Pak Karni. Saya kira konsistensi. Jadi orang kalau punya konsistensi, enggak seperti ini. Jadi ketika dia mengatakan bahwa tidak boleh ada pekerja yang dizalimi, maka beliau juga harus tidak menzalimi. Nah, ketika beliau di BUMN, beliau menzalimi. Kenapa? Karena outsourcing yang di BUMN dibiarkan. Baik. Itu fakta kok. Ibu udah bilang itu. Tunggu dulu. Ya. Saya mau jawab Ibu dulu. Tapi ada juga SMS masuk ke saya, Bu. Katanya Ibu dulu tuh anti tenaga kerja asing. Anti tenaga kerja asing. Gitu. Saya bukan anti tenaga kerja asing, tapi saya anti tenaga kerja asing ilegal, Pak. Oh begitu, Ya. Baik. Ada? Ya, mau nambahkan sedikit. Jangan banyak ya. Enggak banyak. Substansi yang disampaikan oleh Bang Said Didu ini tentang keadilan. Tapi bicara memang gampang. Berlaku adil itu yang paling sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena Bang Said Didu ini pernah memegang 4 jabatan sekaligus yang sebenarnya jika berlaku adil harusnya dibagi ke 4 orang. Terima kasih. Baik, kita rehat sejenak.